selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kakak-kakak ini yang udah nyempetin waktu untuk hadir mengikuti webinar pada hari ini. Nah, seperti yang kakak-kakak udah tahu, topik webinar kita hari ini tuh tentang genre dan alur novel pria untuk pasar di Good Novel nih. Nah, biar kita nggak membuang-buang waktu, nah aku persilakan buat Kak Ci dan Kak Ica. Selamat sore. Sore, ketemu lagi dengan kami. Saya Aci. Saya Ica. Kali ini kita akan bawakan webinar temanya yang beda ya Kak Aci. Temanya adalah terkait dengan melbook, yaitu genre dan alur novel pria untuk pasar good novel. Suaranya kira-kira aman nggak? Mana? Aman. Oke. Jadi kenapa sih kita membahas soal genre dan alur novel pria untuk pasar good novel? Jadi kan dari awal nih yang paling populer ketika munculnya good novel itu adalah female book nih ya Kak. Terus tema besar yang populernya juga adalah CEO dan rumah tangga. Namun seiring berkembangnya pasar, itu mulai banyak nih penulis-penulis yang join kan dengan good novel. Dan ini membentuk satu genre baru. Jadi kalau biasanya dulu pasar novel, terlebih novel ini dikuasai oleh novel-novel romansa gitu, sekarang udah jauh berkembang. Kalau kemarin kita sebut novel romansa yang pemeran utamanya itu wanita, kita sebut female book. Nah sekarang ada male book. Tapi sayangnya nih Kak Anci, masih banyak penulis yang sebetulnya tertarik untuk nulis melbook ini. Saya masih keliru ya. Betul, masih banyak yang keliru. Kira-kira formula apa sih yang tepat? Gitu. Kira-kira bedanya apa sih yang signifikan dengan si female book itu? Nah, makanya kali ini kita akan bahas spesial di webinar kali ini. Oke, buku laki-laki atau male book. Nah, ini nih definisinya ya. Jadi buku laki-laki atau yang lebih dikenal dengan panggilan male book sebenarnya memiliki arti yang sederhana, yakni novel online yang mayoritas pembacanya adalah laki-laki. Jadi kalau female book kan targetnya tuh perempuan. Nah, kalau ini laki-laki lah gitu kan. Nah, tema besarnya itu yang populer di good novel adalah pendekar dan urban kan. Betul banget. Kalau di female book biasanya kan kayak yang tadi kita sebutin ya Pak, romansa sih. Yang dikejar adalah perasaan berbunga-bunga gitu. Biasanya pembaca yang suka baca kisah-kisah percintaan itu tuh kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan adalah wanita. Nah, beda nih dengan tujuan utama si male book ini berdiri sendiri sebagai genre gitu kan. Yaitu untuk memuaskan para pembaca pria terutama ya. Tidak menutup kemungkinan ada pembaca wanita yang suka, tapi tujuan utamanya adalah dibaca oleh pembaca pria. Benar. Kemudian biasanya male book dan female book menggunakan pemeran utama dengan gender berbeda, perspektif dan preferensi karakter yang berbeda, preferensi plot yang juga berbeda kan. Jadi ini akan kita bahas lebih jauh ya. Nah ini dia. Oke, untuk gender dan perspektif. Nah biasanya untuk male book biasanya gender pemeran utama mayoritas akan memilih gender yang sama dengan target pembacanya. Jadi untuk male book, biasanya pemeran utamanya itu adalah laki-laki dan juga target pembaca adalah laki-laki.
Sementara female book pemeran utamanya adalah perempuan dan juga target pembaca adalah perempuan. Betul. Kalau untuk perspektif biasanya lagi-lagi ya kan, kenapa sih pembaca pria kita arahkan atau kita sediakan buku male book gitu? Karena biasanya perspektif pria dan perspektif wanita itu beda. Nah, disinilah male book itu dibangun gitu. Dari segi gender dan perspektifnya memang dikhususkan, diutamakan untuk para pembaca laki-laki gitu. Dan juga untuk meningkatkan rasa keterhubungan nih Kak, antara pembaca dan juga karakter utama si buku tersebut. Makanya karakternya seorang laki-laki gitu biasanya ya. Biasanya. Nah, terus ciri khas male book tadi udah disebutkan. Ciri khas pertama adalah dari sudut pandang pria. Ini umumnya ya yang banyak ditemukan buku-buku male book adalah yang pemeran utamanya pria dan fokus penceritaannya dari sudut pandang si pria. Kenapa? Karena tadi perspektifnya gitu Pak. Biar pembaca bisa merasakan, oh iya ya ternyata begini loh. Oh iya ya kalau aku jadi dia, aku juga akan begini loh. Ada rasa pembaca tuh akan tertarik karena rasa yang sama, sudutnya mereka merasanya sama gitu. Terus yang kedua, fokus pada proses pertumbuhan pemeran utama. Ini juga udah dibilang di awal ya Kak Aci. Kayak kalau female book fokusnya ke romansa, pertumbuhan karakter emosional gitu ya, hubungan antara si female lead dengan si male lead misalkan, itu adanya di female book lebih dibahas gitu kan. Nah kalau male book ini sendiri fokusnya di pertumbuhan pemeran utama prianya, misal dalam karir, awalnya dia terpuruk gitu, lalu gimana caranya dia bisa tiba-tiba jadi jabatannya paling tinggi ternyata di situ, atau lagi dari yang tadinya nggak disukai sama sekali sama satupun orang wanita, tiba-tiba dia jadi justru disukai oleh banyak wanita gitu. Jadi fokus utamanya itu di pertumbuhan pemeran pria utamanya. Terus yang ketiga lagi, sebagian besar cerita fokus di pemeran utama. Ini maksudnya adalah gini, biasanya di buku male book itu ada dua jenis yang tadi saya bilang ya. Ada mungkin male book yang lebih fokus ke action gitu kan. Tujuannya action biasanya apa sih? Balas dendam ya kan. Balas dendam berarti entah itu untuk kedudukan atau entah untuk kekuasaan ya kan, untuk urusan bisnis atau apapun gitu. Itu lebih fokus ke aksinya si male lead, iya betul. Nah, kalau satu lagi fokusnya bisa juga di ini Kak Aci, pembentukan harem. Harem ini tuh diibaratkan kayak apa ya? Pria biasanya kan akan suka ya dengan disukai banyak perempuan. Nah, si male lead ini mau nih mencapai tujuan itu. Aku mau cari cinta sejati, misal. Tapi keadaan dia di awal tidak ada satupun orang yang suka dia, tidak ada satupun orang yang mau melihat aku tuh ada loh gitu, nggak ada gitu. Nah si male lead boleh fokus di sisi yang sebelah ini gitu. Tapi biasanya cuma bumbu gitu ya? Betul, tapi biasanya cuma bumbu. Banyak, ada juga yang dikombinasikan antara dua hal ini, jadi mau action atau si pembentukan si harem ini sendiri gitu. Tapi balik lagi, romansa di male book itu hanya bumbu. Karena paling cuma 10% lah ya. Iya, jadi kayak intinya adalah pembentukan si stage dari karakternya itu ya. Yang harus dikuatin. Benar. Terus, nah, kerangka nih Kak Aci. Kerangka nih ya, kita udah masuk kerangka ya. Oke. Ini adalah kerangka dasar male book. Oke. Jadi ada 6 kerangka dasar male book, tapi saya akan bahas dari awal ya. Yang pertama di bab pembuka.
Jadi tokoh utama berada dalam posisi terpuruk antara dirinya sedang dihina-hina karena status sosial yang rendah, pasangannya memilih orang lain dan meninggalkannya, atau nyawanya sedang terancam. Pastikan masalah yang dihadapi pemeran utama sangat berat untuk menonjolkan situasinya yang menyedihkan. Hal ini berguna untuk mengundang rasa simpati pembaca terhadap pemeran utama. Jadi misalnya awalnya pemeran utama kita ini diremehin, misalnya dia pelayan, dianggap kayak kasta rendahan, dihina-hina, dilecehkan di depan orang-orang gitu. Tapi dia diem aja, dia kayak kesannya tidak melawan lah gitu. Kemudian, nah lalu ke stage berikutnya yang kedua, tokoh utama mulai menunjukkan perubahan, namun tokoh-tokoh lainnya tidak mengetahui apapun dan hanya bisa bertanya-tanya terhadap perubahan tersebut. Di saat ini, para antagonis masih secara terbuka menghina dan berusaha menjatuhkan tokoh utama. Ketika hal itu terjadi, tokoh utama akan berusaha menghindar dari masalah atau membalas para antagonis secara diam-diam dengan kemampuan atau kedudukan barunya. Misalnya, karena terus dihina, atau di awal tuh dia dihina, misalnya istrinya dihina, kemudian pemeran utama yang tadinya diam jadi marah dan dia secara tidak terduga memukul antagonis yang semua orang langsung terkejut. Kok berani memukul dia? Dia kan anaknya si ini, dia penguasa ini, kenapa dia berani gitu kan? Terus padahal di sebelumnya dia diem aja tuh ya Kak. Benar. Kemudian terus kita ke stage yang ketiga, itu konflik pertama bisa diakhiri di sini, di mana pemeran utama berhasil memukul mundur para antagonis yang dulu merendahkannya, tapi masih dengan menyembunyikan identitasnya. Ini adalah bab yang memberikan unsur kepuasan kepada pembaca. Jadi jangan lupa untuk mempermalukan antagonis sebisa mungkin. Di titik ini bisa coba untuk munculkan sosok pemeran wanita yang berpotensi menjadi salah satu anggota harem pemeran utama pria sebagai bumbu. Jadi misalnya pemeran utama pria yang dianggap rendah dan dilecehkan, dihina, itu ternyata dia itu sebenarnya adalah putra terbuang dari sebuah keluarga kaya raya, tapi dia memutuskan untuk pergi karena satu dan lain hal. Dia punya tujuan tertentu, mungkin misinya adalah balas dendam gitu. Nah, ini stage-nya tuh gitu sampai yang di stage ketiga. Sebenarnya ya Kak Ci, di titik 3 ini kayak yang tadi dibilang bisa coba untuk munculkan sosok pemeran wanita yang berpotensi menjadi salah satu anggota harem. Kayak di saat dia posisinya kan di stage 1, 2, 3 ini masih rendah ya Kak Ci. Benar-benar. Mana ada sih wanita ya kan yang mau sama pria seperti ini. Pria seperti ini udah merendahan ya kan, pekerjaannya ya maksudnya di sini. Terus ditindas sama si antagonis itu diem aja gitu kan, pasti nggak ada yang mau kan. Kayak dianggap lemah gitu kan. Betul, dianggap lemah. Nah ini tuh udah mulai bisa dikasih foreshadowing gitu ya di stage ini. Terus kan tadi Kak Ci juga udah singgung konflik pertama bisa diakhiri di sini gitu ya, di stage 3. Kita bilang 1, 2, 3 ini bukan bab ya Kak, tapi lebih ke stage alias perputaran konflik gitu. Cycle ya. Jadi kalau di stage 1 tadi dibilang antagonis menyiksa si Melit gitu, itu jadi konflik pertama. Itu bisa diselesaikan di stage ketiga gitu. Biasanya memang ciri khas Mel Book itu cepet banget. Kayak fast slapping-nya betul, pembalasannya tuh cepet banget gitu. Karmanya lah ya, kalau bisa dibilang karmanya cepet gitu. Biasanya 4 atau 5 bab itu udah selesai satu konflik ya. Tapi balik lagi panjang pendeknya tergantung si penulisnya dan outline yang sudah disiapkan oleh penulis gitu. Terus kita masuk ke stage berikutnya, stage keempat. Stage keempat ini awal mula konflik baru. Di bab 3 kan di stage 3 itu kan tadi udah dibilang konflik pertama selesai ya. Nah, supaya ceritanya terus berjalan, tidak membosankan, maka harus ada konflik baru yang dimulai. Idealnya konflik baru ini juga sudah dijadikan gambaran di bab sebelumnya gitu kan. Tadi kita udah singgung foreshadowing gitu ya. Nah,
ini nih si foreshadowing ini akan muncul di stage keempat, konflik baru antara tokoh utama dan tokoh antagonis kedua. Buatlah pembaca merasa gemas dengan keadaan tokoh utama menahan diri di saat ditekan atau direndahkan oleh tokoh antagonis gitu. Biasanya formulanya itu banyak yang kombinasikan antagonis pertama dengan antagonis kedua gitu kan. Jadi kayak makin satu aja dia masih sabar nih gitu kan. Coba deh aku tambahin dua gitu antagonisnya. Apakah si Melody ini masih nggak ngelawan-lawan ya? Masih sabar gak nih gitu. Nah ternyata reaksinya baru ada di stage 5 gitu kan. Kalau di stage 4 pembaca masih gila, kira-kira gimana sih nih reaksinya si Melody nanti gitu. Aku tuh gemes banget gitu, harusnya ditonjok gitu kan. Tapi tunggu dulu, dilihat dulu di stage 5 gitu kan. Nah, masuk stage 5, tokoh utama mulai muak nih ditindas. Terus dia mulai sedikit-sedikit menunjukkan kemampuannya. Dia balas tindakan para antagonis, tapi masih menyembunyikan identitasnya atau hanya menggunakan sebagian kemampuannya. Yang penting konfliknya ini berkembang, tidak jalan di tempat gitu kan. Yang tadi dibilang satu konflik utama selesai, ada antagonis baru ditambah double gitu kan. Reaksinya si Melit gimana? Karena antagonisnya juga beda, maka supaya konfliknya terasa berkembang, cara penyelesaiannya, reaksinya si Melit itu harus berbeda dari konflik pertama. Jadi supaya kelihatan nih pertumbuhan si karakter Melitnya bagaimana gitu ya. Dan antagonis kedua biasanya lebih ngeselin ya Kak? Iya, lebih ngeselin terus lebih kuat. Coba bayangkan ketika antagonis pertama digabung dengan antagonis kedua, bagaimana mengesalkannya kan gitu. Terus di stage 6, tunjukkan bagaimana tokoh utama mengatasi konflik kedua di depan semua orang. Melihat tokoh utama menyelesaikan masalah untuk kedua kalinya, tokoh-tokoh lain pun mulai mempertanyakan alasan pemeran utama mampu melakukan hal tersebut. Gitu. Kalau tadi di stage 5 dia udah mulai menunjukkan sedikit gitu kan. Dia udah melakukan perlawanan. Misalkan disuruh tadi di stage 5 dua antagonis itu dipukul terus minta si Melita itu untuk minta maaf gitu kan. Tapi dia kan udah punya identitas baru kan yang tersembunyi gitu. Dia nggak mau minta maaf segampang itu gitu kan. Dia punya prinsip yang harus dia jaga. Nah, di stage 6 ini reaksi dia yang menolak minta maaf, terus lagi dia bisa dikatakan melawan balik gitu. Counter attack-nya tuh makin mempertanyakan kenapa kok kemarin juga dia bereaksi kayak gini gitu. Sekarang lebih berani lagi gitu. Ada apa ini gitu. Nah, biasanya kalau udah cycle 1 sampai 6 ini udah kebentuk, ini tuh bisa jadi gambaran untuk cycle-cycle selanjutnya, perputaran konflik berikutnya gitu. Nah, biasanya juga cycle kelima atau keenam udah mulai dikunci nih ya. Kalau untuk di good novel ya, biasanya cycle kelima atau masuk cycle ke-6 udah mulai dikunci karena kan kayak tadi identitas tersembunyi itu udah mulai ditunjukkan sedikit gitu. Terus kita masuk jadi Andika. Kita masuk ke genre Melbook di good novel. Oke, kita mulai ya. Yang pertama. Ini dia yang pertama. Genre pertama adalah pendekar atau kultivasi atau fantasi barat. Pengertiannya itu adalah cerita untuk tema-tema yang berakar dari historical ini biasanya diawali dengan sebuah bencana atau malapetaka yang menimpa pemeran utama. Kemudian tingkatan bencana ini bisa dalam tingkatan berbeda. Misal hanya dalam taraf keluarga pemeran utama, desa atau kota, atau negara tempat tinggal pemeran utama. Bahkan dunia pemeran utama itu sendiri. Di sisi lain, setelah malapetaka itu terjadi, pemeran utama masih hidup dan mengalami derita kehilangan orang-orang atau hal-hal yang dia kasihi. Misalnya,
pendekar kan. Jadi misalnya dia itu satu klannya dibunuh, satu desanya dibunuh, disisain dia doang. Kemudian itulah yang menjadi motivasi terbesar untuk pemeran utama yang istilahnya masih ada di stage paling bawah, jadi cuma orang biasa. Tapi kemudian karena orang tuanya dibunuh, keluarga dibunuh, nggak disisain sama sekali, gue jadi dendam gitu. Harus. Jadi itu Motivasi jadi motivasi dia untuk kemudian mencapai menjadi seseorang yang terkuat untuk membalaskan dendam. Betul. Mungkin bedanya pendekar kultivasi gitu di ini ya Kak Aci, dunianya dia, skupnya ya. Kalau aku sendiri nih perhatiin biasanya kalau pendekar, nggak semua ya, biasanya pendekar itu skalanya adalah dari keluarga dulu, Pak. Desa lah ya, keluarga atau desa atau klan ya, klan gitu. Terus kalau kultivasi ini dunia ya, bukan lagi keluarganya tapi dunianya yang dihancurkan, dunianya atau dianya sendiri yang memang tadinya siapa terus dibuang lah, itu dia masuk ke dunia baru. Intinya adalah skupnya itu yang beda. Ini ada 4 poin penting dalam genre dekar atau kultivasi atau fantasi barat. Yang pertama itu tadi, tokoh utama wajib lemah atau biasa saja di awal untuk mengundang simpati pembaca. Karena kan nggak seru dong ya Kak, kayak langsung dewa gitu. Atau bisa juga sih, maksudnya dewa yang dibuang atau seseorang yang sebenarnya udah kuat lalu dilemahkan. Intinya tuh untuk menarik simpati pembaca. Kemudian yang kedua adalah poin yang kedua adalah bencana yang terjadi kepada pemeran utama adalah pemicu tujuan utama karakter. Seperti tadi kan kayak ada biasanya terbunuhnya keluarga atau hancurnya dunianya dia yang menjadi motif utama. Kemudian munculkan elemen surprise berupa kenyataan pemeran utama adalah atau akan menjadi orang dengan kemampuan luar biasa di bab awal. Misalnya dia tuh kayaknya cuma orang biasa, tapi dia kayak punya kemampuan yang nggak semua orang tahu. Kayak misalnya kemampuannya disegel yang dia juga nggak tahu. Kemudian kayak ini nih, aku pernah baca tuh Pak Aci yang kayak gitu. Jadi ada satu animal, dia tuh selalu direndahkan, ya kan, dibilang dasar anak cacat. Dia dibilang cacat karena apa? Kultivasinya itu berhenti di saat anak-anak sebayanya dia, kultivasinya itu misalkan sudah di tahap level 7 katakanlah ya, dia masih di level 3 atau di level 5. Dan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun. Jadi ketika teman-temannya ibaratnya naik tingkat, dia masih stagnan di tempat. Itu yang membuat dia selalu dikatakan anak cacat, sampah, tidak berguna, bla 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 gitu kan. Padahal di balik berhentinya kultivasi si anak tersebut, dia tuh sedang dilatih oleh misalkan sosok yang paling kuat gitu. Ini kan elemen surprise ya. Iya, benar-benar kayak ternyata semua orang menyangka dia di saat semua orang menyangka dia lemah gitu. Ternyata ketika nanti surprise-nya ini dimunculkan, maka wah, iya, jadi pengen tahu lagi kan. Betul. Benar. Kemudian yang terakhir adalah latar yang digunakan biasanya adalah zaman kerajaan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk latar modern. Benar. Kayak tadi kan berlatar belakang historical ya Kak Ci. Kayak klan kan di zaman modern nggak ada tuh ya klan gitu. Tapi di pendekar kultivasi itu ada gitu. Benar. Atau kombinasi dari keduanya. Bisa. Terus ini dia contoh buku-buku bertema pendekar atau kultivasi atau fantasi barat yang ada di buku novel. Kalian mungkin bisa baca ya,
Ini salah tiga contoh yang ada di Good Novel. Coba kalian baca. Ini tuh kurang lebih cycle-nya begitu nggak sih gitu. Siapa tahu ada yang penasaran gitu kan. Boleh dibaca gitu. Ini contoh-contohnya. Next ya Kak. Nah, urban. Ini juga banyak nih Kak Ci. Kan mungkin kalau pendekar ada yang mindset-nya masih susah pendekar mah gitu kan. Aku nggak bisa gitu kan. Jadilah lari ke urban karena mungkin dipikirnya urban itu settingnya modern, udah pasti gitu kan. Tapi coba kita lihat lagi ya. Di urban ini juga ada lagi loh gitu. Bedanya apa? Menantu tertindas, anak atau anak yang terbuang. Sama-sama ada identitas yang tersembunyi gitu. Ceritanya si urban ini biasanya dibuka oleh pemeran utama yang digambarkan orang miskin, direndahkan, tapi kemudian diketahui bahwa pemeran itu memiliki identitas lain. Bisa jadi orang terkaya, ternyata dia anaknya orang kaya, pewaris dari orang yang paling berpengaruh di dunia itu gitu. Atau sosok yang dihormati, dikagumi oleh semua orang gitu. Jadi tetap nih polanya adalah urban atau Mel Book itu biasanya dibuka oleh karakter yang lemah ya, lemah, biasa ada di aja gitu. ada di posisi terendah. Nah ini banyak nih Kak Aci, aku nemu penulis pilih genre urban ya kan, tapi mulainya ini dia udah jadi seorang pemimpin perusahaan CEO. Nah ini yang bikin aku pribadi kayak loh ini mau dibawa kemana gitu kan. Dikatakan urban nggak bisa karena biasanya urban itu mulai dari titik terendah gitu, bukan dari titik dia udah settle. Misalkan posisi dia sekarang di sini, padahal urban mulainya harusnya dari sini loh gitu. Ini yang masih mungkin agak keliru dari penulis-penulis di luar sana gitu. Terus nah ini contoh buku tema urban yang ada di Good Novel. Menantu superkaya, menantu kuadrilioner, terus lelaki yang terbuang. Kalau lagi-lagi kalau dibaca itu cycle-nya atau perputaran konfliknya itu sama seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu. Siapa tahu mau ada yang baca, mau ada yang cari tahu, bener gak sih gitu. Boleh, nanti kalian bisa tarik satu benang merah, bener gak ya gitu. Genre ya. Dewa Perang masih sulit ya Kak? Iya. Dewa Perang ini sebenarnya turunan dari urban ya. Betul. Dan biasanya tuh kayak Dewa Perang tuh settingnya di mana ya? Di historis kan, maksudnya di masa lampau atau di modern gitu kan? Kadang ada kekeliruan itu. Bedanya justru ya Kak, Dewa Perang ini settingnya di dunia modern. Karena biasanya kalau tadi pendekar di zaman historikal ya kan, di dunia terdahulu atau di zaman dulu justru dialah sang legenda itu. Iya, gitu. Jadi bedanya di sini adalah si Dewa Perang. Jadi kalau Dewa Perang ini nih adalah biasanya tokoh utama yang merupakan sosok terhormat dan ditakuti karena kekayaannya dan kedudukan atau kekuatannya yang tidak tertandingi. Biasanya dialah legendanya ya. Biasanya dalam profesi yang berhubungan dengan bela diri, kemiliteran, agen rahasia, pembunuh bayaran, dan lain-lain. Karena alasan tertentu, dia memutuskan untuk kembali hidup dengan kalangan orang biasa sembari menyembunyikan identitasnya. Kayak pensiun gitu kali ya. Jadi setelah dia sudah mencapai, dia jenuh. Tapi semua dia tetap menyembunyikan identitasnya. Kayak semua udah bisa dia capai gitu kan. Terus udahlah gitu. Kayaknya dia udah terlalu lelah dengan dunia kemiliteran, agen rahasia atau misi-misi yang harus dia jalankan gitu. Padahal dia nih udah nomor 1 lah gitu. Kayak semua orang di dunia itu tuh udah tahu dia gitu. Tapi ketika dia keluar dari dunia itu, semua orang nggak tahu, semua orang ada yang tahu dia. Orang biasa aja. Dia hanya orang biasa yang kaya. Udah gitu aja. Benar. Jadi ada identitas lain, ada 2 identitas. Ya, identitas yang jadi highlight di Mel Book kali ini, identitas.
Nah, ini poin utama di Dewa Perang di genre ini. Yang pertama adalah tujuan yang menyebabkan tokoh utama memutuskan hidup dengan kalangan orang biasa. Orang biasa lagi sembari menyembunyikan identitasnya. Misalnya itu tadi bosan atau dia ada apa ya, kayak misi rahasia gitu ya. Ada sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, kekuatan dan kekuasaan pemeran utama dalam profesinya yang berhubungan dengan seni bela diri agar sesuai dengan nama tema Dewa Perang. Jadi biasanya ya ada hubungannya dengan militer ya biasanya juga. Iya. Politik juga ya. Terus dia punya peran negara, pemimpinnya, presiden itu percaya sama dia gitu. Bahkan misalkan dia itu adalah seorang pembunuh bayaran, presiden negara tersebut bisa nyuruh dia untuk membunuh musuh si presiden tersebut gitu. Dia didukung ya sama pemerintah gitu ya Kak Aci. Makanya kayak sosok ini tuh ditakutin loh oleh semua orang gitu. Bahkan presiden aja tunduk gitu. Tapi identitasnya yaitu identitasnya disembunyikan. Ketika dia sudah tidak dalam misi ya dia hanya manusia biasa. Bahkan mungkin istrinya juga nggak tahu ya Kak Aci. Ya udah ini suami gue doang. Dia hanya suami yang bekerja di kantor, ada jam kerjanya. Kalau lagi lembur ya lembur, kalau lagi dinas ya udah gitu. Di luar itu ya dia manusia normal. Benar-benar. Makanya ini yang bikin aku bingung nih Kak Aci, kayak yang tadi Urban. Kalau mulainya Urban kan selalu posisi terbawah kan. Sedangkan Dewa Perang ini udah pernah di posisi paling atas, terus dia memutuskan untuk aku memulai hidup normal gitu kan. Tapi tetap aja karena identitasnya itu tidak diketahui, jadi dia mulai lagi nih dari orang biasa. Meskipun dia udah punya segalanya. Betul. Makanya ketika aku menolak buku-buku Urban yang mulainya dari titik tengah atau posisi atas, aku kayak ini buku mau dibawa kemana ya gitu. Apakah mau ke Dewa Perang, tapi apakah Dewa Perang tersebut pernah di dunia ini sebelumnya gitu, kayak masih nanggung gitu. Makanya buku-buku yang seperti itu kalau masuk Melbook nggak bisa kemana-mana, jadi kayak ke female juga bukan, karena fokusnya memang udah diarahkan ke Urban, tapi ya kurang tepat gitu. Makanya nggak bisa gitu, masih kurang cocok gitulah dengan pakem-pakem Melbook. Nah ini dia contoh buku bertema Dewa Perang. Nah ini ya sama seperti tadi ya, coba di apa ya, kayak dibaca dan apakah benar memang yang kita bicarakan. Soalnya biasanya memang Dewa Perang bayangannya namanya sih ya, namanya serem gitu kan. Dewa Perang, oh berarti dia pakainya jubah besi ya, karena dia di medan perang, atau dia settingnya di historis, settingnya misalkan di Syria gitu, lagi di zaman perang gitu. Terus dia menjalankan satu misi besar gitu, bukan gitu. Justru ketika si Dewa Perang ini menanggalkan semua hal yang melekat pada dirinya, bisa jadi dia cuma pakai jas, dasi, atau pakaian belel, kaos oblong, santai gitulah. Itu loh dia Dewa Perang loh, bisa loh. Benar, gitu. Benar. Betul. Terus turunan Urban berikutnya yaitu sistem. Sistem ini juga salah satu yang masih sulit untuk diadaptasi atau coba diikutkan oleh penulis-penulis Indonesia terutama ya. Apa sih sistem itu gitu? Sistem berhubungan erat dengan pemeran utama yang secara mendadak mendapatkan kemampuan untuk melihat dunia seakan sedang berada di dalam sebuah game. Jadi bisa jadi dia yang tertarik ke dunia game tersebut, atau tiba-tiba si karakter utama pria ini mendapatkan sebuah kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak gitu, kayak ada chartnya gitulah ya, misalkan kesehatannya si orang lain tuh segini, dia bisa tahu semuanya, dia bisa tahu gitu. Terus umurnya dia segini, itu ada
tabelnya biasanya seperti apa ya? Statistik gitu ya? Iya betul, kayak kayak semacam statistik gitu. Atau bisa juga dia dan sistem yang udah ada di diri dia masuk ke dunia baru. Jadi dia dan sistem sama-sama masuk ke dunia baru, bukan dunia yang udah ada itu gitu. Di sistem ini setiap kali pemeran utama melakukan misi, namanya juga sistem ya. Iya benar. Kan ada satu hal yang harus dia lakukan. Ketika sudah menyelesaikan misi tersebut, biasanya ada hadiah nih Kak Haji. Nah, tapi sistem kasih hadiah, tapi bisa juga loh sistem mematikan si tokoh gitu kan. Sistem bisa membantu, tapi sistem juga bisa menghancurkan pemeran utama. Misal kalau dia terima tugas berat, kan semakin berjalannya cerita otomatis tugas akan semakin berat gitu kan. Kalau hari pertama misal dia cuma disuruh menolong seseorang perempuan yang mau dicopet gitu. Gak mungkin dong hari kedua, hari ketiga atau hari ke-100 gitu gitu. Ya bisa jadi ketika si pencopet pertama itu disebut anak buahnya, mungkin di hari kedua dia mungkin harus udah menghadapi si mafianya gitu kan. Jadi tingkatannya akan semakin tinggi. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ketika si pemeran utama yang ada di cerita ini menolak untuk menjalankan misi tersebut, sistem bisa menghancurkan si pemeran utamanya. Kayak game lah ya. Iya persis kayak game. Kalau kamu kalah ya kamu mati. Iya, kayak nyawanya udah tinggal sedikit nih. Gitu. Tinggal sedikit. Gitu. Terus, ini dia nih. Ini juga salah satu kesulitan menemukan buku tema sistem yang ada di Good Novel. Sebenarnya ada, bukannya nggak ada ya, ada. Tapi kita tuh mau kasih kalian contoh yang benar-benar ini loh gitu. Nah, pun itu kita masih kesulitan ya Kak Ci. Di Good Novel atau di platform lain itu kita masih kesulitan. Jadi kita ambil dari webtoon, dari luar. Ada solo leveling, Losing Money to be a Tycoon, sama Omniscient Readers Viewpoint ya. Jadi ya. Nah, ini terakhir. Ini udah terakhir nih. Ini udah jenis mailbook terakhir ya guys. Ini genre terakhir. Terus, nah alur yang diberikan balik lagi ya. Rekan-rekan. Tadi kan saya sama Kak Aci udah bilang cycle, perputaran konflik yang 6 itu tuh kerangka dasar gitu. Itu kita jabarkan bukan untuk kita paksa. Kakak kalau mau nulis mailbook harus begini Kak. Bukan pakemnya ya Kak. Kita tidak memaksa penulis untuk harus seperti ini gitu. Tapi kita menyarankan. Karena ini yang formula sudah berhasil. Sudah berhasil. Jadi ketika sudah ada yang berhasil, kita akan bagikan ke kakak. Ini loh Kak, yang udah berhasil formulanya seperti ini Kak. Kalau kakak misalkan ada yang nggak serp mau coba bikin formula sendiri, boleh. Boleh. Selama tadi ingat urban, mailbook, pendekar itu mulainya di titik terendah. Gitu. Dan identitasnya itu kayak kalau Dewa Perang tadi disamarkan meskipun dia sudah yang paling tinggi nih. Jadi sama-sama identitasnya disembunyikan, itu sih. Benar itu highlightnya ya. Highlightnya identitasnya dari si mailbook. Jadi sekali lagi tidak ada paksaan untuk mengikuti 6 cycle itu. Cuma kita kasih 6 itu untuk memudahkan aja supaya kakak-kakak yang mau nulis mailbook ada gambaran. Betul banget Kak. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Kakak-kakak boleh leave kok, meninggalkan Zoom in. Terima kasih semuanya.